atau firman Tuhan yang mengirim kedua calon pengantin ini sampai ke hari pernikahannya, kami ambil dari Efesus pasal 5 ayat 31. Demikian firman Tuhan bagi kita semuanya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ayat yang sama ini 5 kali muncul dalam Alkitab kita. Yang pertama tentu dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 sebagai yang originalitas atau sebagai yang paling asli, yang dikutip oleh Yesus Kristus dalam Matius 19 ayat 5 dan juga Markus 10 ayat 7 dan 8. Kemudian Rasul Paulus juga mengutip dari kejadian itu dalam 1 Korintus 6 ayat 16 dan juga ayat hari ini Efesus yang tertulis dalam buku acara Efesus 5 ayat 31. Tetapi beragam konteks yang dihadapi ketika kita membaca kitab Kejadian itu terkait dengan setelah penciptaan, lalu Adam sendirian, lalu Tuhan berinisiatif bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, maka Ia akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan Dia. Lalu di penghujungnya di ayat 24 dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Sementara dalam Matius dan Markus yang dikutip oleh Yesus, orang-orang Farisi sedang bertanya tentang perceraian. Jadi karena ada kasus, maka Tuhan mengingatkan mereka lagi. Di Korintus sendiri Paulus mengutipnya karena memang di Korintus itu terjadi percabulan, sehingga dia mengutip orang yang melakukan itu dia bersatu dengan orang yang tidak benar itu. Artinya dia akan bersatu dengan itu dan dia tidak akan bersatu dengan Tuhan. Lalu dalam bacaan kita Efesus pasal 5 ayat 31 adalah tentang pernikahan atau keutuhan dari suami dan istri itu sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita ini jelas bahwa yang dikatakan seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah keduanya menjadi satu daging. Jadi dua penekanan yang penting bagi kita untuk kita paham. Yang pertama tadi, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istri. Ada pemahaman yang keliru terkait ayat ini. Orang-orang ada yang memahami bahwa memutus hubungan, bahwa laki-laki dan istrinya udah keluarga baru ini, tidak ada lagi urusannya sama orang tuanya. Pemahaman yang ekstrim. Tetapi pada makna yang lebih dekat ke ayat ini adalah bahwa seorang laki-laki harus punya komitmen terhadap istrinya. Ini yang mau dikatakan. Terkadang seorang ibu tidak akan suka kalau anaknya lebih sayang ke istrinya. Betul atau tidak? Tidak, betul, ragu-ragu. Dan kalau kita lihat dalam kehidupan yang nyata
Ketika seorang mertua mengetahui bahwa menantunya laki-laki mencuci piring, maka mertua itu akan mengatakan, memang baik sekali lelaki. Tapi berbanding terbalik, dia melihat anaknya sendiri yang laki-laki mencuci piring dibuat oleh parumennya atau mertua atau menantunya perempuan. Mananya parumen ini masak, anak disuruh mencuci piring. Di situ dia ketidakseimbangan yang nyata. Jadi dikatakan dalam ayat ini bahwa seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bukan berarti memutus hubungan, tetapi ia mau punya komitmen dengan istri. Sehingga seorang ibu tidak jangan bersinggung atau si Timotius lebih mendukung si Clara. Memang sudah harusnya sedemikian. Ya. Karena banyak juga kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara menonton catatan menantu sinting, ya, itu nyata terjadi dalam keluarga. Oleh karena itu, supaya itu tidak terjadi, maka jangan banyak menuntut terhadap parumen atau pada menantu laki-laki maupun perempuan. Tetapi biarlah mereka menjadi sebuah keluarga yang utuh, meski tidak memutus hubungan dengan kita, tetapi mereka akan mempunyai hidupnya sendiri, cara mereka sendiri. Tentu kita boleh memberi penuturan, tetapi tidak menjadi soko gurunya atau harus begitu. Karena bapak dan mama dulu begini, kalian pun harus begini. Itu yang paling sulit, karena zaman selalu berubah. Masa iya kita harus terus begitu? Nah, oleh karena itulah komitmen yang disebut di sini, apa itu komitmen? Tentu kita semua punya definisi yang berbeda-beda terkait komitmen ini. Berkomitmen berarti mengikatkan diri pada sesuatu atau seseorang tanpa disuruh atau diminta. Ia merasa diri bertanggung jawab kepada dirinya sendiri atas tugas atau atas diri seseorang. Jadi itu komitmen. Makanya tadi saya bertanya kepada kedua calon mempelai ini, apakah kalian ingin menikah seperti isi janji naskah perjanjian nikahnya? Kami sepakat untuk menikah. Bukan karena paksaan, bukan karena umur, bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena komitmen, karena sepakat mau melakukan atau ke jenjang yang lebih serius, kata Allah, yaitu pernikahan itu sendiri. Komitmen adalah tekad yang bukan hanya diwacanakan, melainkan juga dilaksanakan. Jadi tidak hanya mengatakan waktu pacaran, aku akan menjemputmu meskipun badai, hujan badai, wantar kau ke gereja, ikut para di Kamis. Setelah menikah, datanglah hujan, lalu suaminya malas. Dulu dia berjanji dan berkomitmen akan mengantar istrinya ke hari Kamis meski ada badai, hujan dan guntur atau apapun. Tetapi hanya gerimis pun dia sudah tidak mau. Jadi di sini para bapak-bapak, para ibu-ibu, jangan sering mengubah janji manis.
mending terus terang. Itu sama seperti anak-anak, kalau orang tuanya terus berjanji, nah hari Sabtu kita pergi ya liburan ke Lampung Walk. Ini konteksnya lah. Lalu tiba hari Sabtu, nah Bapak harus pergi untuk nelayan. Kalau nelayan ini kan tidak bisa lagi liburan. Tetapi ada juga yang remeh daripada itu. Ternyata ada bunga tahun, nah Bapak harus pergi ke sana. Jadi gagallah anak ini pergi ke Lampung. Lalu berjanji lagi minggu depan ya nak, minggu depan ya nak, minggu depan ya nak, minggu depan ya nak, sampai dia dikubur di batu gunung. Anaknya enggak ke Lampung. Dia ada janji-janji yang tidak dinyatakan, tetapi kalau komitmen itu harus dilaksanakan. Komitmen itu bukan kewajiban, tetapi dari kesadaran diri bahwa ia mau. Komitmen adalah prakarsa. Komitmen dilaksanakan sampai tuntas. Komitmen itu bisa saja sehari, bisa juga sampai mau memisahkan. Tergantung konteksnya. Misalnya hari ini saya komitmen tidak akan merokok. Hari ini saja. Itu harus sampai tuntas hari ini. Besok boleh merokok, terserah. Tapi hari ini itu komitmen. Tetapi ada juga seperti pernikahan, komitmennya harus tuntas. Ketika sudah dimulai, maka harus juga diakhiri sampai maut memisahkan. Itu ajaran gereja. Bahkan maut memisahkan pun orang tua kita masih mencintai kekasihnya, ya kan? Masih pergi juga ke kuburan karena dia masih mencintai pasangan. Ini juga penting bahwa komitmen itu harus sampai. Ketika komitmennya tentang pernikahan, maka harus sampai tuntas, sampai maut memisahkan. Jangan ada lagi meninggalkan yang kedua. Jangan diubah ayat ini menjadi seorang laki-laki meninggalkan istrinya, atau seorang perempuan meninggalkan suaminya untuk bersatu dengan ayah dan ibunya. Ingat kembali lagi. Ya, ada di majalah Immanuel KBP ada seorang yang menulis terkait Paulangkong, tradisi Paulangkong dalam tradisi Batak. Ini memang sangat menyedihkan kalau kita baca. Ketika pihak laki-laki ini lebih prior atau lebih primer, lebih berkuasa, dia berhak memulangkan seorang perempuan yang dinikahi. Oleh karena itu dalam kekristenan itu tidak ada jalan. Harus sampai tuntas seperti yang dikatakan oleh firman. Ini juga berarti bahwa apapun yang terjadi, seperti lagu yang tadi sudah dinyanyikan dalam duet yang sangat baik itu, bahwa apapun yang terjadi dengan laki-laki dan perempuan tidak boleh meninggalkan satu sama lain. Jadi inilah komitmen yang harus teguh. Sehingga ketika komitmen ini dijalani dengan baik, maka kita akan sampai pada satu daging. Kenapa satu daging? Karena manusia itu pun diciptakan dari yang sama. Kalau Kejadian 1, dia mengangkat manusia diciptakan dari tanah. Kalau di Kejadian 2, lebih detail lagi ditunjukkan bahwa laki-laki dulu, baru setelah laki-laki ini berjalan-jalan, tidak ada yang sepadan dengan dia, maka
maka Tuhan membuatnya tidur nyenyak. Lalu akhirnya dari tulangnya diambil untuk menjadi seorang perempuan. Tuhan menjadikan, Tuhan berprakarsa, Tuhan berkomitmen memberi perempuan kepada laki-laki. Maka Adam dalam Kejadian 2 ayat 23 mengatakan, inilah tulang dari tulang. Maka di ayat 24 dan Efesus 5 ayat 31 dikatakan, maka mereka menjadi satu daging, karena memang awalnya adalah satu daging. Oleh karena itu, kalau satu daging berarti seperasaan, sepenanggungan, tidak boleh melukai satu sama dengan yang lain. Tidak boleh melukai. Ketika Timotius melukai Clara, itu sama saja dia melukai dirinya sendiri. Ketika Clara melukai Timotius, itu sama saja melukai dirinya sendiri. Jadi begitulah kalau sudah pasangan suami istri, semua menjadi seperasaan dan sepenanggungan. Maka apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Inilah nanti yang akan kalian terima di hari pernikahan yang telah dirancangkan. Jelaslah bagi kita bahwa perjanjian hari ini adalah perjanjian yang luhur, komitmen yang berani dari kedua calon pengantin. Komitmen adalah modal yang utama bagi hubungan. Meski komitmen tidak menjamin bahwa kita akan baik-baik saja ke depan, tetapi komitmen ini menjadi pegangan yang teguh bagi kita bahwa apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama. Lalu seperti dalam Kidung Agung pasal 2 ayat 2 sampai 3 dikatakan, laki-laki berkata, seperti bunga bakung di antara onak duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Jadi Timotius sekarang sudah memilih Clara. Percayalah saudara Timotius bahwa yang cantik itu akan lahir terus. Tetapi Clara ini tidak lahir lagi. Hanya dia seorang. Begitu juga dengan perempuan, seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara teruna-teruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk, buahnya manis bagi langit-langit. Begitu juga dengan Clara, yang ganteng, yang baik, yang penuh perhatian, pasti akan lahir terus. Karena mereka akan banyak di dunia. Tetapi yang seperti Timotius ini tidak lahir lagi, hanya dia saja. Karena itu jalanilah komitmen kami. Ya, sebab begitulah kita mencintai orang lain adalah juga mencintai diri sendiri. Komitmen memang kadang-kadang menakutkan. Tetapi mari kita belajar sedikit demi sedikit mempercayai orang lain dan kita juga dipercayai orang lain. Itulah komitmen itu sendiri. Bukan berarti kita sudah percaya 100%, tetapi karena kita belajar dan mau belajar, percaya dan mau dipercaya. Karena itu semua kita yang hadir di sini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita mengingat janji-janji kita yang pernah kita utarakan dan belum kita penuhi bagi pasangan kita, supaya kita wujudkan. Misalnya ada juga yang para istri ini menginginkan, misalnya dari dulu suaminya berjanji, saya akan memasakkan Indomie bagimu. Tapi sampai menikah sampai sekarang tidak pernah tercapai. Karena itu ingat
kembali komitmen. Begitu juga dengan Timotius dan Clara, mari terus hidup dalam rancangan Tuhan. Ingatlah bahwa perempuan itu adalah hadiah dari Tuhan. Dalam Kejadian itu jelas bahwa Tuhan yang memberi perempuan itu bagi laki-laki. Dan dalam komitmen pernikahan disebut menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, kalian dipersatukan oleh Tuhan dengan maksud agar mencapai pewaris hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menentukan perjanjian pernikahan kalian, teruslah berkomitmen dalam kehidupan dan berkomitmen sampai tuntas. Amin.